Halo, kali ini saya akan sharing tentang beberapa presentasi. Ini masih berupa draft sebagai persiapan seminar internasional di Chomsei. Acaranya sudah, draftnya sudah direvisi sebenarnya, tapi yang ada di saya masih berupa draft. Jadi saya akan sharing apa yang dilakukan oleh teman-teman dari angkatan 2018 offering O Fisika UM. Ini dari Octavia, Fauzan, sama Berta. Oke, mungkin ada beberapa yang kenal di sana. Oke, kita mulai dari Octavia di sini. Yep. Via ini menggunakan judul aplikasi Arduino. Kalau yang mengerjakan tugas satu kemarin pasti tahu Arduino itu apa. Aplikasi Arduino, pemrograman di Arduino menggunakan ML8511 UV sensor untuk mempelajari level ultraviolet, level efek dari ultraviolet, sebenarnya seperti itu. Oke, judulnya kayak gini sepertinya. Oke, yang asli ya, klik. Ini oke. Ini untuk keperluan seminar ya, untuk presentasi seminar ini oke. Ada beberapa tipe ultraviolet A, B, dan C, kemudian dan mana-mana yang dan sifat-sifatnya ya. Kemudian perhatikan bahwa UVA tidak diserap oleh ozon, jadi lolos kita. Oke, baik. Di sini tujuannya adalah saya balik. Oke, membuat sistem pendeteksi ultraviolet, level ultraviolet atau indeks ultraviolet di sini menggunakan Arduino yang ditampilkan di dalam display. OLED itu kita mungkin mengenal sebagai LED atau LED display ya. Ada jenisnya OLED display itu. Saya kayaknya ada di sini. Kebetulan ada segini bentuknya, kecil sekali. Ini. Oke. Sekecil itu yang menampilkan informasi UV. Yang di VIA ini malah lebih kecil lagi sepertinya. Oke. Jadi skemanya adalah dari UV sensor ke Arduino, diproses ya, dibaca, diproses, kemudian ditampilkan ke OLED display. Seperti itu. Hasilnya bentuk jadinya seperti ini. Perhatikan dia pakai display yang ini. Ini ada dua hasil sebenarnya, satu menggunakan display yang besar itu dan satunya menggunakan display yang kecil. Oke, ini sistem keseluruhannya seperti itu ya. Perhatikan bahwa ini power bank yang kecil. Jadi, dan ini hasil akhirnya malah saya potong sehingga nanti kita akan punya bentuk yang lebih ringkas ya. Oke, sensor ultravioletnya sendiri adalah ini yang di tengah ini. Perhatikan bahwa sensor ini sangat kecil sekali ya. Jadi kalau di sistem itu perhatikan ini sensornya, ini sensornya, ini sensornya, dan ini sensornya. Displaynya adalah ini, displaynya, dan Arduino-nya adalah ini. Jadi sistem ini kecil-kecil semua. Oke. Jam itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Seharusnya jam digital ya. Tapi di sini ponselnya digunakan untuk merekam sehingga menggunakan jam analog. Oke, baik. Di sini hasilnya seperti ini. Jadi yang karena ini mengambil data, kita mengambil di dua lokasi, di tempat saya sama di kampus. Pertimbangannya adalah perbedaan ketinggian juga, perbedaan lokasi jelas, perbedaan ketinggian juga. Nah, ini secara mikro ya, nanti Pak Yoyo itu punya rencana untuk menyebar ini se Jawa Timur sebenarnya. Ada alumni atau mahasiswa yang sedang di
daerah itu dikirimi alat ini, kemudian diminta untuk mengecek jam segini, menit segini di daerahmu berapa dicatat. Oke. Jadi seperti itu. Tentu saja data ini tidak belum pasti seperti itu. Kenapa? Karena banyak faktor seperti ya selain lokasi juga pepohonan mungkin yang menyerap, juga mendung mungkin, awan, kemudian mataharinya itu sekarang tanggal berapa, kan posisi matahari secara relatif terhadap kita itu berubah setiap hari. Artinya kadang matahari ada di agak ke utara sedikit, agak selatan sedikit, seperti itu. Di sekarang itu setelah musim panas ya, setelah musim kemarau di Eropa sebenarnya, itu mataharinya sedang kembali ke sini, kembali ke selatan secara relatif ya. Oke, jadi ini dari VIA. Berikutnya saya akan menampilkan yang dari Berta dulu. Oke, Berta ini menggunakan Raspberry Pi dengan sensor yang sama, jadi sensor ultraviolet yang sama. Dan tujuannya sama juga. Jadi tiga teman kita ini itu menggunakan membuat tujuan yang sama, alat yang sama, hanya saja alat yang sama dalam artian sensor yang sama, tapi dibaca oleh alat yang berbeda dengan hasil tampilan yang berbeda juga. Kalau di VIA tadi menggunakan Arduino dan tampilannya LED display, kalau di Berta ini menggunakan Raspberry Pi. Kita lihat, ini latar belakang juga mirip sebenarnya. Oke, tujuannya membuat sistem pendeteksi ultraviolet menggunakan Raspberry Pi sebagai pembacanya. Oke, Raspberry Pi itu apa? Setelah ini kita akan lihat gambarnya. Jadi skemanya juga mirip, sensor UV, Raspberry, kemudian nah ini display dari Raspberry Pi itu bisa macam-macam, karena pada dasarnya Raspberry Pi itu komputer. Kita bisa milih ke monitor besar atau di monitor kecil, touchscreen, display, shield. Jadi touchscreen layarnya nanti. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah layar touchscreen. Ini ketika masih booting. Ini adalah semacam Windows-nya. Kita bisa login gitu, kita bisa sentuh pakai tangan. Mana sensornya? Di daerah sini ya. Kita bisa pakai keyboard kecil karena ini komputer beneran ya. Ini komputer beneran. Oke. Oh ya, tetapi walaupun itu komputer beneran, kita bisa menyalakannya pakai power bank juga. Masih pakai power bank. Oke. Jadi sistemnya seperti ini. Ini sebenarnya juga sudah komputer ya. Sistem operasinya di sini Linux. Distronya adalah Linux Raspbian. Dari kata Raspberry, Raspbian. Gitu. Oke, datanya mirip atau malah sama ya, karena tempatnya sama juga. Oke, ini tentang indeks UV itu sebenarnya apa sih? Nah, indeksnya seperti ini. Oke, low, moderate, very high, extreme, dan seterusnya. Oke, ini dari Berta. Kemudian ini kategorinya ini sebenarnya diskusi tugas kita nanti sebenarnya. Oke. Baik. Nah, yang mendekati kuliah kita praktik percobaan fisika berbantuan komputer adalah punya Fouzen ini. Ini belum jadi karena sebenarnya hari kedua ya, untuk Berta sama VIA itu hari pertama. Ini belum jadi tapi sudah bisa dibahas. Aplikasi ESP32. ESP32 itu IoT ya, Internet of Things, sebagai media untuk belajar kerusakan ozon. IoT base, ya ESP2 itu IoT. Pembaca indeks ultraviolet. Baik, backgroundnya oke, sama. Nah, ini yang beda di sini. Jadi sensor UV dibaca oleh ESP32 itu masih sama ya. Sensor UV dibaca oleh Raspberry, sensor UV dibaca oleh Arduino, itu masih sama. Nah, dari pembaca ini, kalau di Arduino langsung ke LCD, kalau di Raspberry juga langsung ke monitor atau LCD, di ESP ini ke jaringan. Ini ke jaringan, bisa ke LCD ya. Tapi untuk di Fouzen ini ke jaringan
yang kemudian diakses melalui web browser. Web browser itu di mana? Di komputer ya, atau di smartphone. Nah, jadi di sini tujuan kita di mata kuliah kita berbantuan komputer. Pembaca sensor, ada sensor akan itu membaca besaran fisis kan. Besaran fisis dibaca oleh sensor dengan bantuan ESP32, kemudian ditampilkan melalui web browser, Chrome atau Firefox atau Opera atau Internet Explorer atau Edge, gimana bacanya? Edge ya, yang di Windows 10 itu ya. Baik, bentuknya seperti apa? Sama, ini sensor yang sama. Nah, ESP32 itu mirip Arduino sebenarnya, agak besar dari Arduino yang dipakai oleh VIA, tapi lebih kecil daripada Arduino Uno yang standar dipakai untuk belajar. Nah, oke, ini adalah ESP32. Ini adalah IoT, artinya ini sudah bisa tersambung ke WiFi, bisa jadi web server kalau mau. Dan yang ini di kasusnya Fauzen ini memang dia sebagai web server sekaligus pembaca untuk penerima data dari sensor dan pengolah data. Jadi ini fungsinya 3 hal di sini. Baik, ini sensornya tersambung ke ESP32. Kemudian dari sini itu perhatikan bahwa daerah hitam ini seperti antena di ponsel kita, itu tapi untuk wifi tersambung ke jaringan sehingga bisa diakses. Nah, hasilnya seperti ini kodenya, nggak usah dulu. Oke, hasilnya bisa diakses lewat komputer, ini saya menggunakan Google Chrome, atau lewat ponsel, saya menggunakan Safari untuk iPhone ya, bisa. Hasilnya ini, kenapa kok grafiknya beda? Karena saya ngaksesnya di waktu yang tidak bersamaan. Oke. Indeksnya sekian, naik turunnya segitu. Nah, ini naik turun bukan artinya 1, 2, 3, tapi bentuk indeks angka 1 itu dari angka berapa sampai berapa, 2 itu berapa sampai berapa, dan seterusnya. Oke. Baik, jadi ini perhatikan dari sini. Misal di mata kuliah kita adalah praktik percobaan fisika, apa yang dicobakan, data apa yang diambil. Kalau di sini kita bisa menjawab indeks UV, atau kita membuat UV meter, yang dilihat adalah indeks UV. Berbantuan komputer, iya, untuk menampilkan data. Kemudian alatnya apa? ESP32. Itu yang saya dan Pak Yoyo, pengampu mata kuliah ini di kelas satunya ya, selain B dan AP, itu sepakat untuk menggunakan ESP ini untuk peralatan standar yang akan kita ajar sampai akhir semester ini. Oke. Baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.